Perkenalkan suster, saya Devin dan teman saya Stefanko. Kami dari kelas 12 IPS 2 ingin melakukan tugas dari guru agama kita tentang panggilan dari Yang Maha Kuasa. Iya. Oke. Jadi siapa nama suster? Nama aku. Kasih tahu nggak? Nanti dipotong aja nggak? Nama Suster Mikaela. Iya. Dari kongregasi Suster Fransiskan Sukabumi. Sudah berapa lama jadi suster? Saya sudah jadi suster itu sudah 10 tahun kan. Bagaimana proses untuk sampai ke tahap ini? Sampai saat ini. Nah, jadi untuk menjadi suster itu memang ada tahap-tahapnya. Pertama itu masa aspiran. Masa aspiran itu jadi kayak suster baru mengenal suatu kongregasi gitu, kayak ya perkenalan lah gitu. Nah setelah itu baru masuk masa postulan. Masa postulan itu masih disebut kayak pelamar lah, kayak baru belajar gitu ya. Tapi di situ suster sudah belajar yang namanya tentang kongregasi, tentang sejarah kongregasi, hidup berkomunitas. Jadi suster belajar kayak biasa gitu kayak kalian. Setelah itu baru masuk masa novisiat. Masa novisiat itu dimana suster udah pakai jubah nih, tapi suster belum pakai kalung. Harusnya suster ada cincin nih, cuman suster nggak pakai. Nah itu belum pakai. Jadi waktu masuk masa novisiat itu suster udah berganti nama juga. Nama asli suster itu bukan Suster Mika sebenarnya. Nama asliku itu Eva Anita Sareriake, tapi karena mau jadi suster jadi diganti jadi Suster Mika. Itu lamanya 2 tahun. Lama ya? Iya. 2 tahun itu suster menjalani masa novisiat namanya. Jadi di situ suster kayak mulai tuh belajar tentang hidup beragama, hidup Kristiani, lalu juga tentang kefransiskanan. Kebetulan suster ini kan suster Fransiskan. Banyak hal sih yang dipelajari, termasuk kayak di bangku kuliah kali ya. Jadi ada semester ini pelajaran apa. Selain belajar, suster juga mulai hidup tuh menurut cara hidup para suster. Terus juga tidak hanya itu, suster juga mulai mengembangkan diri, bakat, apa semua yang ada di dalam diri suster yang belum terkembangkan, misalnya musik dan lain-lain itu sih. Siapa santo atau santa yang menjadi tuntunan hidup suster? Santo Fransiskus Assisi. Dijelaskan nggak kenapa? Enggak. Ya. Kalau bagi suster kehidupan religius itu apa sih? Kalau bagi suster pribadi ya, kehidupan religius itu kehidupan di mana suster hidup menurut 3 nasihat Injil, yaitu taat, miskin, jadi taat itu dalam artian bahwa hidup suster ini sudah ada yang atur gitu, sudah diatur oleh kongregasi. Jadi semua aturan yang diberikan itu harus suster ikuti. Misalnya harus hidup berkomunitas, harus tugasnya di sini suster harus ikut, suster harus kuliah, suster harus taat, itu contoh. Lalu miskin itu bukan berarti suster berarti nggak boleh punya HP. Ini suster ada HP. Berarti miskin itu lebih kepada bagaimana suster miskin ikut merasakan apa yang orang lain rasakan semacam itu. Lalu murni jelas suster tidak menikah. Jadi miskin kayak sifat gitu ngomong apa? Miskin itu lebih ke cara hidup sih, cara hidup kayak merasa sudah cukup. Misalnya suster punya HP 1, terus ada orang lain yang nawarin HP, mau HP nggak? Cukup gitu. Suster udah punya. Misalnya kayak zaman sudah tercukupi. Udah tercukupkan. Itu salah satu contoh. Cara simpel untuk melakukannya gimana? Apa tuh yang 3 nasihat tadi yang suster bilang? Cara simpel suster selama ini sih, kalau misalnya ditugaskan, kalau soal taat ya, kalau suster ditugaskan di suatu tempat, itu suster
tidak pernah menolak. Suster selalu punya pandangan bahwa apapun yang ditugaskan itu pasti kebaikan untuk semua orang gitu. Itu simpel. Disuruh saya ikut. Saya tidak berpikir apakah itu baik untuk saya atau tidak. Itu urusan belakang. Apakah saya bisa menjalankan atau tidak itu urusan belakang. Jadi simpel aja gitu. Kamu saya tugaskan di Kristoforus ya, oke, saya pergi. Lalu miskin itu lebih ke bagaimana saya berelasi dengan semua orang gitu ya. Itu juga termasuk miskin. Artinya suster tidak bergaul saja dengan guru-guru gitu misalnya, tapi semua orang, bahkan mungkin anak kecil, SMA, kita saling sapa kan. Iya. Ini nih anak kecil nih barusan tadi nih ketemu nih, langsung jadi teman, dia langsung panggil Kiki katanya. Tantenya gitu. Menurut suster itu juga simpelnya kita hidup miskin gitu, artinya ya udah kita satu. Kemudian untuk hidup murni, bukan simpel sih. Murni itu bukan soal suster tidak menikah, tapi bagaimana suster menjaga sikap hati suster agar tetap murni. Misalnya, kalau suster teman sama kamu ada alasannya nggak? Ada syaratnya nggak? Soalnya kalau siapa namamu tadi nak? Jovan kok? Devin, syaratnya pokoknya Devin harus traktir suster setiap hari. Itu kan nggak murni lagi kan? Itu simpelnya gitu untuk hidup sehari-hari. Sudah tidak ada lagi, jadi ya terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktunya Ya. suster. Apakah ini memuaskan? Memuaskan. Ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang mau ditanyakan lagi, sister selalu ada di ruang ya. Sister kurang ini, sister selalu siap. Terima kasih Ya, suster masih udah sudah luangin waktunya. waktu. Ada Devin sama Stefan. Iya. Maaf ya suster. Nggak apa-apa, nanti saya juga susah ngomongin juga sih. Ya, kan kalau ketemu sapa-sapa. Ya. Kadang suster juga kayak. Terima kasih Terima kasih atas waktunya. Ya.